Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan mempresentasikan ide dan gagasan kami. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai optimalisasi peran akuntan sebagai guardians of economic dalam upaya pencegahan bisnis rapid test di Indonesia. COVID-19. Menurut WHO, COVID-19 merupakan suatu penyakit menular yang diakibatkan karena adanya suatu virus baru yang menyebar ke berbagai negara secara global. COVID-19 pertama kali terdeteksi pada bulan Desember 2019 pada negara China. Sedangkan di Indonesia sendiri, COVID-19 pertama kali ditemukan pada awal tahun 2020. Berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Indonesia, per tanggal 10 Juli 2020, terdapat sebanyak 72.347 pasien yang dinyatakan sebagai positif corona. Dan dari data tersebut, jumlah pasien yang dinyatakan positif corona semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Kejadian ini menciptakan banyak permasalahan di berbagai sektor, terutama kesehatan dan perekonomian. Banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus menghentikan usahanya dikarenakan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau bisa disebut juga PSBB. Sedangkan beberapa perusahaan lainnya mengalami kerugian dan terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja di dalamnya. Tenaga kerja di sini mencakup semua profesi yang bekerja di dalam perusahaan, tak terkecuali profesi akuntan. Sehingga COVID-19 harus segera ditangani dengan baik supaya tidak menimbulkan problematika yang lebih rumit. Salah satunya adalah dengan menyoroti kegiatan rapid test di Indonesia. Rapid test merupakan suatu uji kesehatan yang menjadi suatu kebutuhan saat ini. Faktanya telah terjadi suatu penyalahgunaan dalam kegiatan tersebut. Hal ini terbukti ketika Vice President of Corporate Communication Tokopedia memblokir ribuan toko yang terbukti telah menjual alat kesehatan dengan harga, judul, dan deskripsi yang tidak wajar. Dari berbagai penyalahgunaan yang ada, Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran mengenai batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test. Penetapan tarif maksimal yaitu sebesar Rp150.000. Meski telah diterbitkannya surat edaran dari Kementerian Kesehatan, akan tetapi masih terdapat beberapa pihak yang tetap menetapkan tarif pemeriksaan rapid test di atas dari Rp150.000, seperti contohnya pada kasus berikut. Karena di masa pandemi ini, kita wajib memiliki sistem keuangan yang baik dan efektif. Dalam hal ini, kita sangat membutuhkan peran akuntan. Akuntan bekerja di sektor akuntansi yang menurut Ikatan Akuntan Indonesia didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pelaporan yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan oleh para pengguna informasi tersebut. Pengertian ini memberikan gambaran kepada kita mengenai peran akuntan sebagai guardians of economic. Guardians of economic sendiri didefinisikan sebagai pahlawan perekonomian yang siap untuk mengawal jalannya sistem keuangan di Indonesia pada masa pandemi. Di sini, kami akan membahas mengenai peran akuntan sebagai guardians of economic, khususnya dalam mencegah penyalahgunaan rapid test yang ada di Indonesia. Nah, upaya itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menciptakan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Laporan keuangan sendiri didefinisikan sebagai sarana utama penyampaian informasi keuangan serta penggambaran sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam satuan uang. Dalam penyampaian laporan keuangan, kita harus memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas. Transparansi yang dimaksud adalah penyampaian laporan keuangan harus terbuka dan disajikan apa adanya, artinya tidak dikurangi dan tidak dilebih-lebihkan. Sementara itu, akuntabilitas memiliki artian bahwa laporan keuangan itu harus mampu dipertanggungjawabkan, serta memiliki manfaat yang baik bagi banyak orang. Mengapa demikian? Karena transparansi dan akuntabilitas itu ternyata sudah terbukti dari studi maupun penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keduanya memiliki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan keuangan. Pada akhirnya, pengelolaan keuangan yang baik ini juga berdampak positif
bagi perekonomian bangsa. Apa saja di antaranya? Yang pertama, akuntabilitas maupun transparansi yang dilakukan oleh para akuntan, baik itu akuntan pemerintah maupun akuntan internal suatu instansi atau lembaga, dapat meningkatkan efektivitas penyaluran dana dari pemerintah ke daerah maupun ke instansi-instansi tertentu. Yang kedua, peningkatan kepercayaan di hati masyarakat terhadap penyelenggaraan uji kesehatan rapid test. Dan yang terpenting adalah upaya ini diharapkan juga mampu untuk mencegah adanya penyalahgunaan terhadap rapid test di Indonesia. Peran akuntan yang selanjutnya adalah melakukan pengecekan secara berkala terhadap laporan keuangan. Mengapa laporan keuangan harus dicek secara berkala? Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya beberapa pihak yang mengambil keuntungan dalam pelaksanaan rapid test. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh akuntan untuk melakukan pengecekan secara berkala adalah membuat sebuah laman atau aplikasi yang dapat digunakan untuk mengupload file laporan keuangan instansi-instansi terkait agar pelaksanaan rapid test di Indonesia berjalan secara optimal. Pengiriman file laporan keuangan oleh instansi-instansi terkait dapat dikirim dalam jangka waktu maksimal 1 bulan 1 kali. Mengapa waktu itu dipilih? Waktu itu dipilih karena dinilai efektif mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat ini dinilai tidak stabil dalam masa pandemi. Hal lain yang menjadi alasan pemilihan waktu 1 bulan adalah untuk meminimalisir adanya manipulasi laporan keuangan. Pengecekan secara berkala terhadap laporan keuangan dapat difokuskan kepada 2 hal. Yang pertama adalah pengecekan masing-masing akun. Pengecekan terhadap masing-masing akun merupakan satu hal yang cukup penting untuk menilai dan menyesuaikan kewajaran terhadap transaksi-transaksi pada suatu periode. Yang kedua adalah memeriksa anggaran masuk dan anggaran keluar transaksi rapid test. Mengapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah ada anggaran masuk dan anggaran keluar transaksi rapid test yang masih tidak sesuai dengan surat edaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai macam permasalahan mengenai rapid test? Salah satu solusinya adalah menggunakan alat rapid test dalam negeri. Dr. Dodo Anando mengatakan bahwa rumah sakit di Jawa Timur telah siap melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, asal ketersediaan alat-alat kesehatan atau peralatan rapid test dijamin oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan peralatan rapid test merupakan sebuah kendala bagi instansi-instansi terkait, sehingga tarif yang ditetapkan untuk rapid test tergolong tinggi. Saat ini, Indonesia telah mampu memproduksi alat rapid test sendiri. Penggunaan alat rapid test dalam negeri dapat mengurangi anggaran yang ditetapkan untuk rapid test sendiri. Melalui penggunaan alat rapid test dalam negeri, anggaran dana yang awalnya dialokasikan khusus untuk rapid test dapat dialokasikan kepada sektor-sektor lain, sehingga dapat memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini sedang tidak stabil pada masa pandemi COVID-19. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.